Hai semua, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini aku nggak ngebahas tentang budgeting setiap bulan. Jadi aku mau berbagi tentang frugal habits atau yang biasa kita sebut itu kebiasaan hemat. Nah, aku mau sharing dulu ke teman-teman tips hematnya aku itu seperti apa dari gaya hidup yang sudah aku lakukan. Oke, yang pertama mulai dari duit. Duit di sini aku langsung bikin budget pribadi. Mau kalian bikin bulanan atau mingguan, it's okay. Keduanya sama-sama membantu kita. Apalagi kalau budget mingguan itu. Jadi kita bisa menjatah nih berapa uang yang harus ada di dompet kita minggu ini, minggu depan, supaya nggak keluar dari budget pengeluaran yang udah kita bikin di awal. Terus untuk tabungan, saving, menabung di bank berupa tabungan ya, atau liquid ini yang gampang dicairkan seperti emas. Sekarang juga ada yang sudah menyediakan tabungan emas dengan menyicil, tapi saya belum ke situ. Kemudian untuk invest ini juga untuk saham, jadi menggunakan platform yang telah di bawah pengawasan pemerintah yang legal. Jadi memudahkan untuk saya yang kerja kantoran ini tetap bisa melakukan investasi saham. Kita udah tertinggal, ini sekarang udah dimakan. Nah, makan itu aku selalu bawa bakal makanan sendiri ke kantor. Selain bisa hemat, aku juga lebih sehat karena tahu masakan yang kita bawa sendiri dari rumah. Yang kedua, bawa cemilan ini juga aku sering bawa dari rumah untuk sharing di kantor. Jadi aku nggak kepikiran lagi untuk jajan pas di kantor. Banget makan di luar sih nggak apa-apa, sesekali jajan-jajan gitu. Atau kalau misalnya pengen resep apa gitu kan, pengen cobain apa, ya masak sendiri, belanja bahan sendiri. Selain bisa upgrade skill, lebih bisa menghemat aja gitu. Itu sih kalau dari segi makanan yang udah aku lakukan. Sekarang kita ke minuman. Oh iya, sebelum itu kenapa aku bikin seperti banyak jurnal ini, ada tempelan-tempelan supaya sesekali gak ngebosenin aja. Kebetulan ada beberapa gambar-gambar dari diri aku dulu yang daripada dibuang bisa aku jadiin stiker, supaya kali ini agak ada yang beda aja gitu, nggak cuma warna-warni spidol, tapi ada gambar-gambar yang lucu ini. Untuk minum, aku selalu membawa botol minum sendiri. Jadi waktu aku kan banyak dihabiskan di kantor ya, sekitar 8 jaman, dari jam 8 sampai jam 4. Jadi air botol aku tuh dari Tupperware yang 1 liter itu, jadi cukup lah untuk nggak usah beli minum dari luar. Kalau minum kemasan itu sesekali sih, ketika memang harus makan di tempat luar, minum aqua ya. Kalau minuman kemasan yang kayak botol-botol itu aku jarang banget aku minum. Terus belanja. Belanja ini selalu yang aku terapkan adalah list yang butuh, bukan yang pengen. Terus kalau aku mau membeli sesuatu, aku harus berpikir 2 kali, apalagi kalau itu tuh mahal, supaya aku jangan lapar mata
kalau udah lapar mata kadang tuh suka pengen banget beli ini itu ya kan, kayak stiker SpongeBob sama Patrick ini. Kak selalu ingat supaya jangan lapar mata, pikir 2 kali itu. Kemudian untuk personal care, biasanya aku selalu pilih yang refill supaya aku bisa pakai botol isinya berulang, kayak sabun mandi. Juga untuk hand sanitizer bisa yang refill gitu, kadang lebih murah loh dibandingkan harus beli yang ikut botolnya. Terus skincare, untuk skincare kalau nggak cocok aku kasih teman supaya tidak mubazir, tapi kalau cocok aku wajib pakai sampai habis. Ini membiasakan aku untuk supaya menghabiskan suatu produk, dan juga aku nggak gampang suka lihat nyobain skincare lain gitu. Kebetulan aku juga kulitnya sensitif, jadi kalau udah cocok sama yang satu ya udah setia aja gitu sampai habis. Itu sama halnya juga skincare ataupun juga untuk bedak-bedak aku ya, lipstick, foundation, bedak gitu juga. Kalau udah setia sama satu produk tuh kayak gimana ya, pakai itu mulu sampai benar-benar habis, benar-benar gak tertarik untuk mencoba yang lain. Kadang mikir ya untuk apa ya banyak-banyak foundation gitu kan, ya sesuaikan aja gitu sama kebutuhan. Lalu kejepitan ya, ini juga salah satu yang aku pakai sampai benar-benar rusak. Kadang cewek tuh suka kan banyak jepitan ini itu gitu, padahal sebenarnya untuk aku pribadi satu jepitan tuh bisa dipakai ke semuanya. Jadi pilih aja warnanya yang aman dan ya kuat gitu kan, supaya gak gampang rusak. Untuk alat tulis juga sering nih di kantor tuh kehilangan. Jadi kalau kehilangan aja kita sering beli lagi. Yang aku memang udah terapin ini dari dulu banget, dari aku sekolah, aku kuliah sampai kerja adalah melabeling supaya nggak hilang. Jadi aku bikin nama aku di situ. Dari semua yang aku sebutin di atas, yang paling berpengaruh sebenarnya aku selalu bayar dengan tunai, tidak ada pakai kartu kredit, no pay later. Walaupun sekarang ada platform belanja yang bisa pay later, tapi menurut aku itu justru semakin bisa membuat boros ya, karena kita merasa kita gak mengeluarkan uang di awal. Justru ketika di akhir tagihan kita udah banyak karena memudahkan kita untuk bayar nanti. Itu juga jadi bikin kita konsumtif sih. Lalu aku batasi uang aku yang ada di dompet supaya aku stop jajan. Jadi misalnya 50.000 nih untuk jajan kan, itu untuk seminggu. Kalau udah semakin dikit uang kan aku jadi gak pengen jajan, kayak uangnya gak cukup gitu, padahal sebenarnya belum diisi lagi ke situ. Tapi itu salah satu yang bisa membuat aku menahan untuk belanja. Makin dikit jumlah uang di dompet, jadi malas kan buat narik lagi, buat ngambil duit lagi gitu. Hal kecil pasti berdampak kok, yang penting mulai aja dulu. Makasih semua yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf untuk segala kekurangan di video ini ya, mulai dari suara ayam dan juga lightingnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.